Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor atau yang mewakili, serta Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh kepala SKPD se-Kabupaten Bogor dan para direktur BUMD Kabupaten Bogor serta rekan-rekan wartawan yang kami cintai, kami hormati dan kami banggakan. Hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas perkenan dan ridhonya pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka 1. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bogor tahun anggaran 2022. Yang kedua, penyampaian 2 rancangan peraturan daerah tentang 1. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pendidikan anak usia dini. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya sampai akhir zaman. Berdasarkan kehadiran anggota DPRD yang hadir secara fisik, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan daftar hadir hari ini. Pertama, fraksi Partai Gerindra hadir secara fisik 12 orang, tidak hadir 3 orang. 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera hadir secara fisik 9 orang. Ketiga, fraksi Partai Golkar hadir secara fisik 5 orang, tidak hadir 1 orang. Keempat, fraksi Partai Persatuan Bangsa hadir secara fisik 5 orang, tidak hadir 3 orang. Fraksi PDI Perjuangan hadir secara fisik 2 orang, tidak hadir 4 orang. Fraksi Partai Demokrat hadir secara fisik 4 orang, ya, nanti ini data masih tentatif, masih berjalan. Fraksi Partai Demokrat hadir secara fisik 4 orang, tidak hadir 2 orang. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional hadir secara fisik 4 orang, tidak hadir 1 orang. Tadi ada revisi, fraksi mana? PBB hadir. PBB hadir 6 orang, tidak hadir 2 orang. PDI Perjuangan hadir 4 orang, tidak hadir 2 orang. Baik, berarti hadir secara fisik 45 orang. Maka kita sudah memenuhi ketentuan quorum 3/4. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini Jumat tanggal 31 Maret 2023 resmi dibuka. Hadirin rapat paripurna DPRD yang berbahagia, mengawali rapat paripurna hari ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444. Hari ini alhamdulillah paripurna untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2022 sudah disampaikan di Dewan, dan saya ditugaskan oleh PLT Bupati untuk mewakili beliau, dan di tatipnya boleh. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu kan kalau Bupati berhalangan oleh Wakil Bupati. Kalau Wakil Bupati berhalangan ada pejabat yang ditunjuk, dan saya resmi tadi diberi surat tugas khusus kemana ke Pak PLT hari dalam waktu bersamaan, dan ini hari terakhir
menyampaikan laporan keuangan tahun 2022 dan setelah nanti menyampaikan laporan keuangan ke BPK 2022, maka BPK akan membuat jadwal pemeriksaan terinci ke Kabupaten Bogor dan itu tidak boleh nyebrang. Tadi juga saya mewakili beliau sebelum di sini juga menghadiri pencanangan KEK KKEK Lido oleh Presiden. Dihadiri beberapa menteri. Alhamdulillah juga berjalan dan memang terbatas. Yang hajat-hajatnya itu mah otomatis langsung dari MMC ya. Nah hari ini teman-teman ya juga saya terima kasih ke rekan-rekan media bahwa juga mensupport untuk hari terakhir untuk LKPJ dan nanti akan dibahas di alat kelengkapan Dewan ya kalau nggak salah, dan ada 2 juga perda yang harus dibahas, berarti nanti ada 3 tim pansus kaitan dengan LKPJ, terus juga tentang raperda tentang Kabupaten Layak Anak dan pendidikan usia dini. Itu aja. Ada beberapa catatan yang mungkin evaluasi. Nanti yang disebut catatan itu nanti dibahas. Nah, catatan-catatan nanti yang disampaikan oleh beliau itu untuk untuk perbaikan tahun berikutnya gitu. Sekarang masih belum ada perbaikan. Iya, kalau yang penting yang tadi disampaikan itu tahun sebelumnya kan ada catatan-catatan. Tadi saya sampaikan lupa tadi berapa jumlahnya. Itu semua kita sudah verifikasi dan sudah dikoordinasikan dengan Dewan dan itu sudah ditindaklanjuti. Pak Kang, ini kan legislatif sendiri kan menilai eksekutif ini kan semakin lemah Pak kinerjanya Pak menjelang akhir tahun Pak. Karena apa dari ADD itu? Siapa bilang gua puasa aja masih mau berantem nih dengan yang cewek yang cantik. Dari peristiwa ADD itu Pak, kan ADD itu kan kegiatan tahunan Pak gitu loh. Begini teman-teman harus makanya kalau dengar jangan sepotong-sepotong. Mempersiapkan seperti ADD ya. APBD 3 kan dari ada DD dari pusat, ada ADD, ada BHPRD. Itu akhir tahun Desember itu sudah diverifikasi. Udah mulai di Bapenda itu sudah desa ini akan dapat berapa, desa ini akan dapat berapa dan itu tidak langsung karena dekat dengan Ando saya jadi naik 200 atau jadi dekat jauh dengan ente jadi turun. Enggak, karena itu dengan dibahasnya dengan APIP dan Inspektorat, dengan BPKP, dengan BPK, selalu dikonsultasikan dulu. Nah, karena apa? Karena ADD dengan BHPRD itu tidak flat. Bisa saja desa Ado hari ini 200, tahun besok bisa turun 100. Gitu, karena tergantung dari sumber pendapatan yang diperoleh dari desa itu. Contoh gini misalkan, kemarin kalau nggak salah desa apa tuh, BHPRD-nya tinggi karena punya IMB Ayon. Citaringgo ya, tinggi tuh tahun itu. Tahun berikutnya turun jauh karena tidak ada IMB lagi, gitu loh. Jadi makanya saya suka menyampaikan kepada kepala desa bahwa BHPRD itu antara lain untuk operasional pendataan potensi yang ada di wilayahnya, pendataan potensi calon pajak dan retribusi, karena nanti ada yang istilahnya balik lagi ke desa dalam ADD maupun dalam BHPRD. Itu nah. Terus yang lain, sekali lagi saya hanya menegaskan yang disampaikan oleh PLT. Ini kan PLT tidak langsung bisa ngesahkan SK. Jadi sudah harus diverifikasi Bapenda dengan Bapenda, BPKD dengan DPRD diverifikasi dulu, juga dengan Inspektorat, juga disupervisi oleh BPK dan BPK satu lagi tuh pengawas itu Inspektorat, BPK dan BPKP. Nah, sudah jadi nih, sudah itu baru proses SK. Nah, SK kita kan harus, karena PLT harus
menyampaikannya ke Mendagri melalui gubernur. Oleh gubernur dibaca lagi, pengantar dari gubernur baru ke Mendagri, Mendagri diverifikasi, baru turun. Alhamdulillah tadi informasi dari Pak siapa itu, Pak Renaldi, semua sudah selesai informasinya. Jadi tinggal proses pencairan. Tinggal proses lama Pak proses pencairan? Proses pencairan itu kembali lagi kecepatan juga data dan informasi yang diajukan oleh desa. Kadang-kadang seperti gini, Samisade kenapa ada yang lama cair? Proposalnya udah lengkap. Itu ya makanya saya bilang ini diklat pengelola keuangan desa juga harus jadi prioritas. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan bantuan itu tidak kurang ini, pajak belum bayar, lampiran ini belum masuk, ini belum ada, belum kurang gitu. Pak, mereka kan udah sekolah di IPB, Pak? Udah di kuliah di IPB? Ya. Nampak itu kepala desa. Saya sudah minta ke BPKD dan inspektorat, memang di tiap desa harus ada orang yang di spesialis yang khusus pengelola keuangan desa, administrasi ya, untuk pengelola administrasi supaya tidak ini ya kadang-kadang kan di desa susahnya karena bukan PNS. Ada kepala desanya elek kursi itu ganti ya tadi kadang-kadang juga begitu. Kadang-kadang ya ada yang seperti itu. Pak, terkait RSUD Parung hingga kini